Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat ya. Oke, ini untuk perkuliahan CNC kelas A dan kelas B. Saya gabung aja jadi satu. Oke, sebelumnya saya minta maaf karena materi kita cukup ketinggalan. Beberapa minggu saya nggak kasih materi. Saya mau jelaskan dulu kenapa kok saya nggak ngasih materi. Oke, yang pertama karena saya juga kemarin baru sibuk prajabatan untuk CPNS saya. Juga agak terbengkalai menyiapkan materi. Ini berkasnya masih agak cukup banyak nih, masih berantakan di desktop saya ini. Terus yang kedua, ternyata ada sedikit perbedaan. Nah, jadi yang saya pelajari dulu di kampus saya dengan perbedaan mesin ya, ini perbedaan mesin dan controller. Kalau dulu saya kuliah itu saya pakainya controller Emco dan Fanuc, ada dua, ada Emco dan Fanuc. Nah, mesin kita itu adalah Siemens Sinomeric 802. Nah, jadi ternyata ada perbedaan. Nah, itu yang kemarin masih saya pelajari lagi. Ternyata ada yang beda terutama untuk siklusnya. Nah, itu ada yang berbeda. Ada kabar baik dan ada kabar buruknya. Nah, ini yang penting yang perlu saya jelaskan di awal. Ada kabar baik dan ada kabar buruknya. Kabar buruknya dulu aja deh. Kabar buruknya itu ada beberapa kode yang kemarin saya kasih ke kalian itu ternyata tidak bisa dipakai. Kode apa itu? Kode G82. G82 itu kalau di Sinomeric ternyata tidak terbaca. Jadi di Sinomeric itu ternyata dia sudah menyiapkan siklus. Kita tinggal pakai. Nah, berita baiknya itu kita lebih gampang. Sebetulnya lebih gampang di Sinomeric ternyata. Ya, tapi karena baru, saya juga harus belajar dan saya juga harus menyampaikan ke kalian. Ya mohon maaf, jadi agak terlambat materinya. Tapi tenang aja, kita akan kejar materinya. Nggak banyak. Bubut itu nanti kita sampai membuat ulir. Jadi bubut itu bubut lurus, bertingkat, tirus, melingkar itu untuk sudut, biasanya nanti interpolasi, melingkar dalam dan melingkar luar sampai ke ulir. Hanya itu aja. Terus kemudian nanti kita masuk ke 3 aksis atau milling. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ternyata ada perbedaan untuk beberapa controller, terutama untuk mesin kita. Mesin kita itu adalah Sinomeric. Nah, saya sudah buatkan perubahannya atau revisinya. Nanti akan saya kirim. Perubahannya seperti ini. Nah, file yang sudah kemarin saya kasih ada perubahan seperti ini. Ini sudah saya buatkan. Oke. Jadi kalau kemarin kita untuk penyayatan yang luar ini kita menggunakan siklus G82 kemarin ya. Coba saya lihat dulu. G84, sorry. Kemarin kita pakai G84 ya. Ternyata G84 itu tidak bisa dipakai kalau di controller Sinomeric. Dia tidak terbaca. G84 ini tidak terbaca. Nah, manualnya ini secara manual kita berarti harus melakukan penyayatan dan pemrograman secara manual. Nah,
ini seperti ini. Saya buatkan tahap-tahapannya. Pertama kita sayat yang bagian paling luar, kemudian sayat bagian yang lebih dalam. Ini 2 kali penyayatan, makanya saya buat 2 ini. Kemudian yang tahap terakhir juga saya buat 2 kali penyayatan. Manualnya seperti ini. Oke, ini tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Jadi yang warna biru ini saya lakukan 2 kali penyayatan karena cukup dalam, dan yang warna orange ini juga 2 kali penyayatan. Kalau ini hanya sedikit kan, dari 28 sampai 27 ini hanya 0,5, karena dari 28 ke 27 kan 1 mili ya, karena dia lingkaran jadi dia hanya separuh, jadi 0,5, jadi hanya kecil, tidak apa-apa kalau 1 kali penyayatan. Kalau ini dari 27 ke 24 itu 3 mili, berarti hanya ada 1,5, cukup dalam. Sebetulnya kalau mesin yang bagus nggak apa-apa, tapi ini saya buat 2 kali. Siklusnya kan jadi seperti ini. Nah, ini nah seperti ini. Terus kode referensi ini kemarin saya belum kasihkan. Nah, G54 itu adalah kode referensi untuk offset, untuk zero offset kita. Offset yang sisi apa? Untuk yang sumbu apa, Pak? Untuk sumbu apa? Sumbu Z ya. Sumbu Z itu sumbu yang ini, memanjang ini. Nah, kalau diameter sumbu X nggak pakai G54, tapi nanti sudah ada kita setting di mesinnya, gitu ya. Nah, kode referensi ini ada G54, G55, G56, G57 dan seterusnya. Kenapa ada banyak? Karena nanti ada beberapa tool yang harus kita pakai. Misal seperti ini. G54 kita pakai untuk pahat bubut awal, pahat roughing, pahat bubut kasar. Terus kemudian G55 nanti untuk setting offset untuk pahat bubut finishing, seperti itu. Kenapa makanya kok G54, G55 dan seterusnya itu referensi itu ada banyak. Nah, gunanya itu untuk nge-save tadi, untuk di-save, untuk penyimpanan datanya, untuk referensinya. Nah, T2, tool 2. T ini nanti macam-macam. Jadi misalkan untuk roughing pakai tool roughing, tool itu masuk T1 misalkan. T2 untuk bubut finishing misalkan. Tool 3 untuk alur misalkan. Terus tool 4 misalnya untuk threading atau ulir misalkan. Makanya kenapa harus perlu ada T. T ini gunanya adalah nanti untuk memanggil si magasin mana nanti akan saya jelaskan di mesin. Oke, M3 itu adalah putaran spindle clockwise. Di mesin kita itu putarannya adalah clockwise ya, clockwise betul. Terus kemudian S1000 adalah putaran 1000 rpm. M8 coolant hidup. G90 kita menggunakan program absolute. Kalau incremental gimana, Pak? G91 gitu ya. Jadi bebas, kita bisa menggunakan program absolute atau incremental, terserah, sama-sama bisa. Makanya kenapa dari kemarin saya kasih dua pemrograman absolute dan incremental, biar kalian tahu nanti bisa dua-duanya gitu ya. Nah, terus pembubutan kasar ini programnya G01 itu pemakanan, G00 itu adalah gerakan cepat tanpa pemakanan. Saya kasih feedingnya 60 karena ini masih bubut kasar. Kemudian untuk yang finishingnya 40. Ini ya, ini tahap finishing nih. Saya buat lebih lambat karena nanti untuk proses finishing supaya lebih halus. M05, kalau tadi ada M3, ada M05 untuk mematikan spindle. Terus ada M8 coolant hidup, maka di akhir harus ada M9 untuk mematikan coolantnya. Terus setelah matikan kita bebaskan pahatnya supaya nanti kita melepas pindah kerjanya lebih enak, lebih aman, nggak nabrak pahat. Makanya kita kasih
pahat itu sudah kita bebaskan. Lebih jauh lebih bagus, nggak apa-apa. Ini hanya sebagai contoh saja, nanti kalian boleh dibuat lebih jauh, nggak apa-apa, nggak harus ikut dengan ini. Terus kemudian M30 program selesai. Nah, ini program yang sudah saya coba, ini bisa dikerjakan oleh mesin kita untuk Sinumerik 802. Nah, gimana caranya? Tahu Pak, kok ini bisa dikerjakan di mesin kita. Oke, jadi sekarang kondisi lab kita itu kan mesinnya kondisinya rusak. Kondisi terkini mesin bubut CNC turning, CNC bubut itu kondisinya mesinnya mati total, layarnya tidak hidup. Terus kemudian untuk yang mesin millingnya 3 aksisnya itu kondisinya hidup, tapi salah satu sumbunya saya lupa, entah kayaknya sumbu Z-nya macet. Jadi ya sudah, dua-duanya mati, intinya seperti itu. Cuma kalau kita bisa hidup tapi juga sumbunya ada yang mati juga, jadi nggak bisa kan. Oke, untuk itu makanya saya gunakan simulator. Nah, ini yang yang saya tawarkan untuk kalian. Jadi kita tidak menggunakan mesin, tapi kita menggunakan simulator yang sama persis dengan mesin. Oke, kita nanti akan menggunakan simulator SSCNC atau Swansoft ya. Nah, nanti akan saya ajarkan gimana caranya menggunakan simulator ini, yang insya Allah kalau kita bisa menggunakan simulator ini pasti bisa menggunakan mesinnya secara langsung nanti, gitu ya. Oke, kita mulai saja. Programnya seperti ini. Nanti ini sudah saya buatkan, dan nanti tugas kalian adalah membuat program seperti ini tapi dengan versi yang kemarin saya tugaskan ya. Kemarin kan ada yang saya kasih ini X untuk NIM kalian, dan nanti kalian buat program seperti ini dengan NIM kalian ya. Dirubah sedikit aja, hanya dirubah paling Z-nya aja yang berubah nanti, seperti itu. Oke, sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara menggunakan simulatornya. Oke, yang pertama adalah membuka SSCNC ini, kemudian kita pilih CNC sistemnya ini sesuai dengan mesin kita. Nah, di sini ada banyak nih. Nah, ini ada Fanuc. Nah, ini dulu yang saya pelajari itu ada Fanuc OIT, kemudian ada banyak jenisnya, ada EZ Motion, ada Vagor. Jadi produsen controller mesin CNC itu ada banyak. Nah, ada yang tercakup di sini dan ada juga yang tidak. GSK ini cukup banyak yang pakai GSK, kemudian Saying dan lain-lain. Nah, untuk mesin kita itu adalah Sinumerik, Siemens Sinumerik 802. T itu untuk turning, M untuk milling ya. Kita pakainya yang ini 802C atau garis miring 802 SET ya. Terus kemudian pilih yang Mac Encryption, sudah, kemudian run. Oke, tampilannya seperti ini. Mungkin ada sedikit perbedaan nanti di punya kalian, karena pertama kali dibuka punya kalian itu mungkin ada perbedaan di sini nih. Ini akan nggak muncul nih, G54 dan T02 ini nggak akan muncul, dan di sini juga masih kosong pasti. Kalau pertama kali dibuka pasti masih kosong. Jangan takut kalau misalkan ini berbeda sedikit, nggak masalah ya. Ini hanya karena saya sudah pernah pakai sebelumnya, jadi dia yang terakhir saya pakai itu ternyata masih tersimpan di sini. Saya juga nggak tahu gimana cara ngeriset ini betul-betul dari awal. Saya sudah coba-coba, kayaknya belum bisa. Ya sudah, tidak apa-apa. Oke, jadi ini adalah bentuk controller mesin kita. Controllernya seperti ini, persis seperti ini, sama persis.
Makanya kenapa saya bilang kalau misalnya kita bisa menggunakan ini, insya Allah ya sama persis dengan apa yang ada di mesin kita gitu. Nah, ada mesin seperti ini. Anggap ini mesin kita ya. Mesinnya ini, mesin yang di sebelah kanan ini. Mesin kita juga kebetulan bentuknya seperti ini. Toolpostnya ada di sebelah sini, dekat dengan kita. Ada yang mesin yang toolpostnya ada di sebelah kanan. Jadi putarannya juga nanti berbeda. Putarannya akan berbeda ketika toolpost di sini dan di sebelah kanan. Kebetulan mesin kita di sebelah sini, dekat dengan badan. Oke. Nah, bagaimana cara menghidupkan mesin? Yang pertama, kalau di mesin yang sebenarnya tentunya kita harus menghidupkan panel listrik dulu ya. Panel listrik, kemudian nanti kita harus nyetekin saklar yang ada di samping sebelah sini, kemudian baru hidup nanti loading dulu, kemudian tampil seperti ini. Sudah tampil seperti ini, terus kemudian apa Pak yang harus dilakukan? Oke, di controller Sinomeric 802 itu ada kunci yang harus dibuka. Kuncinya adalah ini, K1. Ini harus kita klik dulu. Jadi nanti kalau misalnya kita menghidupkan mesin, pertama ya kita harus klik dulu, harus pencet dulu di tombol di controllernya K1. Nah, sudah. Terus kemudian ada peringatan please return machine origin. Oke. Nah, apa itu machine origin? Nah, jadi mesin itu punya titik origin atau punya titik zero yang sudah baku. Makanya kenapa setiap kita mulai nanti menjalankan CNC, memprogram CNC, ada namanya zero setting. Yaitu kita zero setting itu adalah merubah dari si machine origin atau zero machine ya ke zero benda kerja. Makanya tadi ada G54, G55 dan seterusnya, itu nanti untuk referensi. Kalau si Z kita itu sudah kita pindah gitu loh. Nah, itulah fungsi G54 gitu ya. Nah, sudah kita buka tombolnya, terus tadi ada peringatan untuk mesin reference ya, mesin reference. Nah, caranya seperti ini. Refpot, kita klik sekali refpot, kemudian kita pencet X plus, nanti dia akan bergerak nih. Perhatikan ya. Kalau saya pencet X plus, dia bergerak. Kemudian Z plus. Nah, di sini ditandai dengan tanda ini nih. Nah, tanda ini. Kalau sudah ada tanda ini, berarti ini adalah titik zero originnya si mesin. Jadi nolnya mesin saat ini, posisi sekarang saat ini, posisi default itu adalah nolnya ada di sini. Begitu ya. Ini perlu dipahami dulu di awal. Nol mesin itu di sini. Caranya dengan tadi refpot, X plus dan Z plus. Sudah. Nah, tahap selanjutnya itu kita memasukkan program. Ya, memasukkan program dulu. Programnya tadi sudah kita buat. Yang ini ya, mana tadi? Ini kita inputkan ke mesinnya. Kita tulis di mesin. Kita tulis di mesin. Gimana caranya, Pak? Oke, caranya gini. Caranya pencet ini nih. Ini namanya apa ini? Saya juga nggak tahu nih. Pencet ini kayak kalau nggak salah ini menu ini. Pencet ini. Nah, terus muncul program nih. Perhatikan. Mencetnya bukan di sini ya. Bukan di sini, tapi di sini. Ini namanya soft key. Soft key, tombol lembut. Ya. Pencet sini. Kita pilih yang sejajar dengan ini. Nah, ini kalau kita klik ini berarti kita milih mesin. Kalau kita ini berarti kita pilih parameter. Kemudian ini pilih program dan seterusnya. Kita sekarang pilih program. Nah, di mesin itu sudah ada programnya sebagai contoh dan juga peninggalan kakak tingkat kalian. Di mesin itu sudah ada memorinya, tapi terbatas.
Makanya nanti mungkin akan kalian temui memorinya akan penuh. Nah, beberapa program mungkin nanti akan harus kita hapus untuk kita inputkan yang baru. Ini di sini defaultnya dia sudah ada beberapa program seperti ini. Nah, kalau yang PRG 23 ini punya saya. Ini apa? Saya gunakan buat contoh. Oke, sudah. Terus kita tadi kan akan menginputkan program yang baru. Kita akan membuat program yang baru. Berarti kita harus inputkan program yang baru. Oke, sebentar, ada WhatsApp nih malam siapa ini? Nih, saya dapat WhatsApp berhadiah pulsa nih, lomba dari teman saya SMA dulu. Dia butuh data yang mau, nanti saya forward nih kalau yang mau, atau hubungi saya aja. Berhadiah pulsa 50.000 bagi yang pernah mengunjungi Lombok dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Nanti bisa hubungi saya nih, mengisi kuesioner, nanti dapat pulsa atau OVO atau GoPay senilai 50.000 bagi 10 orang responden yang beruntung. Oke, skip dulu. Nah, gini. Oke, tadi ada selingan ya. Nah, bagaimana caranya menginputkan program yang baru? Nah, di sini kan nggak ada nih. Nah, kita harus geser. Ini ada tandanya nih. Berarti kita bisa menggeser. Gesernya dengan ini, tanda panah ini ya. Geser, klik. Nah, muncul new ya. Kita pilih new. Nah, kita harus menginputkan dulu namanya apa ya. Namanya kita buat namanya program 1. Kita singkat aja, nggak usah banyak-banyak. PRG 1. Nah, kalau saat ini kita masih bisa pakai keyboard. Kita bisa pakai keyboard ya. Saya contohkan PRG 1. PRG 1. Tapi nanti kalau di mesin ya kalian harus mengklik satu-satu ya. Mengklik satu-satu di, atau mencet satu-satu di mesinnya, di controller ini. Untuk saat ini kita akan ada keyboard, kita bisa pakai keyboard. Terus kalau udah, kemudian kita oke. Oh, sudah ada. Oke, PRG 1 ternyata sudah ada. Kita ganti PRG 3 sudah ada. Berarti saya buat, atau ini saya hapus saja ya, delete. Oke, saya buat lagi P R mana R G 1. Oke, sekarang sudah kosong. Ini seperti punya kalian yang masih kosong ya, atau seperti hatinya siapa yang kosong. Oke, sekarang masih kosong programnya. Nah, sekarang kita inputkan program yang tadi sudah saya kasihkan. Nanti yang kalian inputkannya adalah program kalian ya, yang sesuai dengan apa panjang kalian itu, sesuai job sheetnya. Sekarang kita inputkan satu-satu, inputkannya satu-satu. Nah, ini kemarin yang saya bilang, kalau yang laptopnya apa namanya, yang laptopnya touchscreen tuh enak banget, nanti mengkliknya itu enak. Kita inputkan yang pertama G54. Nah, kalau sudah, terus kemudian baris kedua kita klik insert. Kita klik ini nih ya,
Ini untuk spasi, maaf ini spasi. Terus ini insert itu berarti kita masuk ke baris berikutnya, atau enter lah kalau di keyboard kita. Ini enternya. Yang kedua T2. Nah, T2, kenapa kok T2? Kenapa nggak T1, Pak? Ceritanya punya saya ini saya hapus T1-nya. Terus mau saya balikan lagi T1-nya kok nggak bisa. Makanya saya pakai T2. Kalian nanti pakai T1 aja, atau pakai T2 sama seperti saya juga boleh kok. Boleh T2. Tapi umumnya pakai T1 sih. Tapi nggak masalah. Nanti di mesin juga bisa pakai T1, T2, T3, tergantung dari di mana kalian masang si pahatnya. Jadi T itu berpengaruh nanti dengan magasinnya. Magasin itu yang mana, Pak? Magasin tuh ini loh. Nih, ini magasin namanya. Kalau di senjata atau senapan tuh yang tempat peluru. Nah, kalau di sini magasin tuh ya tempat pahat gitu loh. Ini T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 gitu ya. T1 itu posisi seperti ini. T2 berarti nanti pahatnya itu yang ada di atas ini. Pahatnya kan masih kosong, nanti akan kita isi pahat gitu ya. Pakai T1 aja deh. Pakai T1 aja biar kalian nanti paham. Pakai T1 aja ya. Nanti kalau ada programnya T2 nanti saya suruh ngulang. Pakai T1. Oke, sudah. Kemudian baris ketiga M03. M03. Terus kemudian S1000. Nanti videonya saya cepetin aja ya. M8 G90 G00. Nah, ini nih G00, X nya harus ditulis ya, Z nya juga harus ditulis. G00 X28. Nah, kalau ini kan komanya 00, boleh ditulis, boleh tidak. Kalau mau nggak capek ya udah nggak usah ditulis. Terus kemudian ini juga boleh, ini kalau mau kita geser pakai ini, boleh dikasih spasi kalau biar enak bacanya, boleh juga enggak. Kalau mau dikasih spasi, enggak ya enggak apa-apa. Kalau saya nggak usah aja deh. X, Z, ini saya pakai keyboard nih. Ini saya pakai keyboard. X2, enter. G01 27 X27, 2,20 Z min 36,00 nya nggak usah, F60 gitu ya. Lanjut lagi G00 X27, komanya pakai titik, 20 Z2 G00. Nah, seperti ini. Saya kasih contoh lagi nih. Seperti ini, kalau ada yang sama, misalnya seperti ini nih. Dari baris 6, jangan dari baris 7 ke baris 8 itu kan X nya sama ya, 27,2, yang beda hanya Z nya. Ini boleh, yang sama ini boleh kita tidak usah tulis karena nanti akan sama. Maksudnya si mesin akan membaca X nya berarti tidak berubah. Nah, seperti ini dengan ini sama, ini dengan ini sama, ini X nya tidak perlu ditulis, langsung Z nya pun boleh. Saya kasih contoh ya. Tadi yang ini sama nih, yang ini sama X nya, ini nggak perlu saya tulis, langsung Z.
2 itu boleh. Terus kemudian G00 ini Z nya sama, X nya berubah, berarti kita tulis X 25,70. Oke, terus G01 25, X nya sama, berarti sekarang kita tinggal tulis Z nya min 24 F60 gitu terus sampai semuanya selesai. Ini saya skip aja ya. Oke, saya skip. Oke, saya sudah selesai menulis programnya. Terus kemudian kita bisa cek programnya, kita pencet auto. Kalau sudah kita pencet auto, maka di sini akan muncul ini program yang kita buat. Kita lihat proses pemakanannya seperti ini sudah benar apa belum. Jadi di sini ada satu kali pemakanan. Oh, supaya lebih jelas kita klik ini, tampilan 2D view. Nah, 2D view, terus kemudian kita geser, kita zoom. 2D view, perhatikan. Nah, pemakanannya benar ya. Pertama masuk, makan, masuk lagi, terus kemudian finishing, gitu ya. Terus pahat keluar. Nah, terus kemudian kita sudah menulis program. Terus kemudian kita bisa nggak menjalankan program ini sekarang? Belum bisa ya. Coba kalau kita perhatikan di sini kita belum memasang benda kerja, walaupun di sini sudah ada benda kerja. Saya buat tampilan seperti ini lagi. Walaupun sini sudah ada benda kerja, tapi ini belum benda kerja sesuai dengan yang kita perlukan. Yang kita perlukan berapa sih benda kerjanya, ukurannya? Oke, kita lihat di soal. Di soal, diameter benda kerja adalah 28, panjang 100. Oke, kita buat. Caranya begini, memasukkan benda kerja, caranya seperti ini. Oke, kalau tadi ya, kalau misalnya kalian sudah benar dan sudah pencet auto, terus kemudian di sini muncul di program kalian. Ya, di sini sudah muncul programnya. Oke, sekarang kita memasang benda kerja. Caranya di sini, workpiece, stock size. Nah, gini. Diameternya 28, panjangnya 100. Oke. Nah, dia sudah berubah. Sudah kecil. Terus setelah kita pasang benda kerja, kemudian kita pasang pahatnya. Nah, ini pahat. Kita pasang pahat di sini. Caranya dengan machine operation, terus kemudian tool management. Nah, di sini ada banyak pahatnya nih jenisnya. Nih, caranya tadi itu klik dua kali. Ini ada jenis-jenis pahatnya nih. Pahat apa ini? External turning. Sudutnya juga bermacam-macam insertnya. Nah, sekarang kita pilih aja di sini. Di sini karena yang dibubut kecil, saya akan langsung menggunakan pahat finishing. Nih, perhatikan ya.
yang sudutnya 90 itu biasanya dipakai untuk proses roughing. Roughing. Bacanya roughing, bukan rogging, tulisannya rogging gitu ya. Bacanya roughing gitu ya. Nah, ini untuk proses finishing. Yang lancip ini 35 derajat ini bisa untuk finishing. Saya akan langsung pakai yang lancip saja. Ini sebagai contoh. Terus kita pasang di tool postnya, kita pasang di magazinnya. Caranya begini. Add to tool to red. Nah, tadi kan saya menggunakan tool 2 ya. Di sini toolnya nih, tool 2. Maka saya akan pasang di tool station 2. Yang tadi kalian itu pakainya tool 1 ya. Karena di sini nanti kode kalian akan T1, maka kalian pasang di T1. Kalau saya pasang di tool station 2. Nah, saya sudah muncul nih. Sudah muncul. Oke. Nah, kalau sudah muncul, nanti ininya akan berubah warna merah. Kalau kalian warna merah, saya masih hijau. Karena apa? Karena di sini settingannya masih harusnya T1, sedangkan saya T2. Yang seperti ini nanti kalau kejadian seperti ini, kita pencet M dulu, terus kemudian MDI. Saya akan putar pahatnya ke T2. Caranya ya langsung aja ketik T2. Tadi saya pencet MDI ya, ini MDI. MDI itu adalah manual data input. Ini kalau kita mau masukkan program satuan sebelum masuk ke program ini. Jadi untuk setting awal bisa menggunakan MDI. Fungsi MDI adalah itu, manual data input. Nah, ini biasanya kita pakai untuk ngetes dulu di awal. T1, insert, start. Kok nggak mau? T1. Sorry kok T1 sih. T2. Oke, dia sudah berubah. T2. Sudah ya. Kita sudah setting benda kerja, sudah setting pahat. Kemudian sekarang kita akan rubah. Zero settingnya, zero offsetnya. Nah, sekarang posisi zero offsetnya itu adalah di sini. Di sini ya. Posisi zeronya. Nih di sini nih. Sesuai dengan mesinnya. Kita akan merubah zero ini pindah ke tengah-tengah benda kerja. Zero itu akan selalu di sini nih, di tengah-tengah sini. Nah, bagaimana caranya? Oke. Caranya kita harus hidupkan mesinnya dulu supaya dia bisa jalan. Nah, kita hidupkan, bisa kita dengan hidupkan spindle dulu. Menghidupkan spindle kita bisa menggunakan ini, spin start. Kita klik. Nah, dia nggak mau karena dia masih di mode tadi report terakhir. Lihat di terakhir kita di MDA. Lihat statusnya di sini nih. MDA tadi kan saya pencetnya MDI tapi di sini munculnya MDA ya. MDI itu manual data input. Terus kemudian kita pilih ke job, mode job. Kemudian kita pilih spin start. Matikannya dengan ini. Oke. Bisa diputar berlawanan dengan ini. Oke. Sekarang kita dekatkan dulu. Kita dekatkan si pahat ini ke benda kerja karena kan kita setting 0. Caranya dengan menekan ini. Nah, seperti ini dikit-dikit. Tapi kalau mau cepat, kita klik ini repeat ini. Kita klik tahan kan, dia akan seperti tertahan. Terus kemudian pencet Min Z. Ini akan cepat nanti gerakannya. Tuh, saat cepat ya. Terus kita dekatkan ke atas saat. Nah, kita kan susah nih ngeliatnya kalau seperti ini. Kita pencet mode 2D.
Nah, begini ya. Nah, begini. Kalau sudah dekat, sudah matikan rapidnya. Terus perhatikan, kita akan menempelkan si pahat ini ke sini. Nah, caranya gini. Pertama, yang terpenting adalah kita tidak boleh menempelkan di benda ini dalam kondisi si benda ini tidak berputar, karena nanti dia akan nabrak. Nah, jadi yang kedua, ya, langkah selanjutnya adalah kita putar dulu spindle-nya pakai ini tadi ya, putar. Suaranya berisik banget. Oke, kalau spindle sudah berputar, sekarang kita dekatkan. Nah, mendekatkan pakai ini, perhatikan nih. Nah, gerakannya akan sangat cepat. Karena apa? Karena di sini 100%. Nah, memperlambatnya gimana? Dengan ini nih. Ini untuk 3 baris ini adalah untuk memperlambat gerakan kanan kiri, atas bawah. Yang ini adalah untuk memperlambat si spindle-nya. S 100%. Kita kurangi pakai ini. Akan lebih lambat putaran spindle-nya. 100%. Nah, sekarang kita akan memperlambat ini. Berapa Pak persentasenya untuk memperlambat ini? Sampai dekat kita gunakan kecepatan 40% saja. Ini nanti akan bahaya ketika di mesin beneran. Dekatkan. Ini terlalu jauh, kita dekatkan dulu, jauhkan sampai sedekat mungkin. Nah, kalau sudah dekat, kita kurangkan lagi jadi 8%. Ya, 8 atau 6, atau semakin kecil semakin bagus. Saya buat 6%. Perhatikan, sampai dia menyentuh. Nah, sudah menyentuh. Kalau sudah menyentuh ini kan berarti kan bahannya sudah cowak nih, sudah cuil, sudah tergores ya. Sekalian kita facing. Caranya dengan tambahkan ke atas. Kita facing sekalian. Karena tadi kan kita tidak ada perintah facing, kita facing sekalian, manual. Terlalu lambat ya. Saya buat jadi 20. Oke, sudah habis. Sekarang matikan dulu saja spindle-nya. Stop spin. Kita sudah dapat titik 0 dari sumbu Z-nya. Ya. Ini akan jadi acuan titik 0 sumbu Z-nya. Terus kemudian kita inputkan datanya bahwa ini adalah titik 0 kita. Oke, masuk ke sini. Pencet ini. Kemudian parameter. Ini parameter, kita pencet ini. Kemudian zero offset. Nah, zero offset nih. Nah, ini tadi yang saya bilang G54, G55 dan seterusnya. Kita pakai yang G54. Nah, yang akan kita set ini kan sumbu Z. Ya, betul ya, sumbu Z ya. Maka kita pasang ini di sumbu Z. Nah, ini sumbu Z ya. Sudah. Kemudian pilih determine tool number. Kalau kalian tadi 1 ya biarkan 1. Kalau tadi kan saya buat 2, tool 2 kan saya tadi. Saya ganti 2. Kalau kalian 1 ya 1. Oke. Nah, perhatikan. Ini yang penting. Nanti akan banyak kejadian yang error atau nggak mau atau titik nolnya berubah. Perhatikan ini nih. Length ini harus 0. Kalau nanti ada isinya gimana Pak? Kok punya saya ada isinya Pak? Gitu. Oh, kalau ada isinya berarti di sini di tool correction berarti ini ada isinya. Ini ada isinya. Kalau ini sudah ada isinya,
berarti harus kita reset. Caranya dengan apa ini? Reset edge ya, sampai 0 semua. Oke, kembali ke zero offset. Ini untuk back ya, tanda ke atas ini untuk back. Jadi misalnya tadi sudah seperti ini, saya back memakai ini, kemudian zero offset lagi, kemudian pilih sumbu Z, determine tool 2. Saya pakai tool 2 ya. Kalau sudah oke, dia akan muncul. Perhatikan toolnya benar nggak, tool 2. Kalian tadi kan tool 1 ya, tool 1. Oke, posisi Z aksis sekarang ini di sini, si pahat ini adalah di posisi 495.075.76. Kita akan rubah si offset ini menjadi sama dengan ini. Caranya adalah dengan klik calculate. Nih, calculate ya. Angka ini dan ini harus sama. Nah, kalau ini tidak sama berarti ada lengthnya. Makanya tadi saya bilang lengthnya harus 0. Kalau nggak 0, tadi caranya dengan di reset edge tadi ya. Oke, ini harus 0 dan ini harus sama. Ketika mengkalkulate, hasilnya harus sama. Kalau sudah oke. Kita sudah mendapatkan Z-nya 0 dari sumbu Z-nya. Posisinya sudah di sini. Kemudian kita harus mendapatkan 0 untuk sumbu X-nya. Caranya gimana? Kita harus menyentuhkan si pahat di ujung sini nih. Ya. Caranya kita hidupkan kembali spindle-nya. Hidupkan spindle-nya, sudah, terus kita turunkan. Nah, untuk mengembalikan tampilan ini bisa dengan M biar muncul nih persenannya supaya muncul. Di mode jog, tetap di mode jog, terus kemudian kita turunkan. Ini sudah nggak menyentuh ya, karena tadi sudah kita facing. Oke, sudah di sini. Nah, kalau sudah, saya kecilkan lagi ininya jadi 8, saya geser sedikit. Kemudian saya akan menyentuhkan ujung ini ke paling pinggir dari si benda ini. Saya kurangi jadi 4 sampai ada pentalannya. Nih, perhatikan. Nah, jangan digeser, tapi biar dimatikan saja spindle-nya. Matikan spindle. Sekarang kita setting offset dari sumbu X-nya. Caranya gimana? Seperti tadi. Klik ini kalau tidak muncul. Nih, parameter. Klik ini ya tadi ya, parameter. Kita parameter, kemudian kita pilih tool correction. Ini biarkan di R0 aja, enggak apa-apa. Tool correction. Nah, ini juga harus pas. Harus ada di tool yang sesuai dengan kita pilih tadi. Kalau saya pakai tool 2 tadi, kalian harus buat ini tool nomor 1 ya. Terus pilih get compensation, artinya get com itu get com. Nah, ini yang kita perlu isikan. X nya kita offset berdasarkan si diameter benda kerja. Diameternya tadi berapa? Di sini kita isi, kita hapus. Diameternya 28. Sudah ya, 28 offsetnya. 28,00 bukan 28.000 nih ya, 28,000. Terus kemudian kita calculate, maka akan kita mendapatkan offset 170 ya. Oke, nah ini sudah muncul 170 offsetnya. Oke, kita back, kita lihat. Nah, X nya akan menjadi 0 sekarang, tapi dia sudah teroffset 170 tadi gitu ya. Nah, kalau sudah kita tampilkan ini, kita sudah mendapatkan zero offset kita. Langkah selanjutnya apa? Kita akan mulai pembubutan.
Tapi sebelumnya kita kembalikan si pahat ini ke posisi semula dulu ya. Kita pilih report lagi. Report ini kita pakai. Nah, perhatikan kita sudah punya ini nih. Kita sudah punya angka ini. Tadi kita kan masih 0. Setelah kita tadi zero offset, kita sudah punya angka ini. Terus kemudian kita X min Z. Terus kemudian kita pencet auto supaya dia berubah. Auto. Klik. Nah, dia sudah berubah nih. Ya. Pencet auto. Sudah. Nah, kalau sudah, kita bisa menjalankan. Kalau nanti di mesin betul, kalau di mesin betul, ini kan nanti akan sangat berbahaya kalau misalnya ketika kita belum yakin program kita ini sudah benar atau belum. Kita bisa menjalankan program itu step by step, per baris. Kita bisa menjalankan programnya per baris dengan menggunakan single block. Single block ini artinya kita menjalankan program per baris. Ketika kita start, jalan. Start lagi, jalan baris kedua. Start lagi, jalan baris ketiga. Itu fungsi single block. Kalau auto, kalau kita pencet auto ini, dia akan menjalankan keseluruhan program secara langsung, tidak per baris lagi, tapi langsung. Ini selesai, langsung sini, langsung sini, langsung sini, dan seterusnya. Itu kalau auto. Kita coba pakai single block dulu ya. Single block. Terus kita pencet start cycle. Nah, sudah. Dia masuk ke M03. Spindle berputar. Nah, putarannya S1000. Bulan hidup. Tampilannya ini aja ya. Bulan hidup. Bulannya muncul nggak nih? Harusnya muncul. Start cycle. Nah, dia bulannya sudah hidup. Terus kemudian G0. G90, sorry, G90 berarti program absolut. Nah, udah, dia tidak ada perubahan ya, karena dia hanya mengasih tahu aja kalau ini programnya absolut ya, gitu ceritanya. Oke, kata dia. Oke, sekarang kita jalankan ke G00X28Z2. Dia akan pindah pahatnya akan ke sini nih. Ya, perhatikan. Pahatnya akan pindah ke situ. Set. Terus kemudian start lagi, dia akan menyayat. Nah, sudah. Start cycle. Start cycle. Start cycle. Tadi ada yang nabrak sedikit ya, nggak apa-apa lah, nanti didandani programnya boleh. Maju, makan, balik, maju, makan, balik, maju, makan, finishing, maju, makan, mundur, mundur, makan, mundur, bebas, mati, terus kemudian bebas ya, program selesai. Oke, itu tadi menjalankan dengan single block. Nah, kalau untuk single block itu harusnya ini belum ada benda kerjanya, karena kan tadi gunanya kan untuk kita mengecek program kita sudah benar atau belum. Jadi kita kasih bloknya kosong aja kalau untuk di mesin sungguhan, karena ini simulator ya, nggak apa-apa, kita nggak beli bahan, dan kalau rusak juga nggak masalah kalau nabrak. Tapi kalau di mesin asli nggak boleh ya, bendanya kita copot terus kita jalankan tanpa benda gitu ya. Caranya gimana Pak, tahu benar atau enggak? Dimana nanti pahat berhenti kita ukur pakai jangka sorong, berhenti lagi ukur panjangnya yang hanya bisa kita ukur gitu ya.
kecuali kita pasang benda kerja terus kita cek diameternya juga bisa gitu. Kemudian kita mau menjalankan secara auto, kita ganti dulu benda kerjanya, kita bulatkan lagi. Oke. Terus kemudian kita jalankan secara auto. Kalau kita sudah yakin auto, nah dia balik lagi ke awal auto, terus kita langsung start cycle. Auto start cycle. Nggak mau. Sorry. Reset dulu. Saya reset dulu. Auto start. Kenapa nggak mau? Saya reset lagi. Auto start cycle. Kenapa kamu nggak mau auto? Sebentar. Oh, sorry. Kenapa dia nggak mau? Karena kita belum kembalikan pahatnya ke posisi referensi mesin. Ya, jangan lupa refpot. Sorry. Auto lagi. Kita reset. Auto. Dia balik di atas. Refpot. Balik kamu sana. Nah, kita auto lagi. Kemudian kita start cycle. Kok masih nggak mau? Kenapa dia nggak mau? Kita reset lagi. Kita kembalikan reset, auto, refpot, auto lagi, kemudian start cycle. Auto, single blocknya mati ya. Oh, single blocknya belum saya matiin tadi. Single blocknya masih hidup ya. Single blocknya ini perhatikan, lupa saya tadi. Single blocknya matikan. Auto, sudah di auto, kemudian kita start. Lihat. Nah, di mesin asli setiap kita mau mulai pintu harus tertutup. Caranya gimana? Di simulator pun ternyata sama. Simulator pintu juga harus tertutup. Caranya ini. Close machine door, tutup. Ya, tutup. Nah, kita intip dari sini nih. Terus kemudian kita start. Tes jalan ya. Oke, gitu ya. Buka pintunya, kita cek. Nah, ini benda yang kita sudah buat. Nah, begitu. Oke. Jadi sekarang kalian sudah bisa menjalankan mesin CNC Sinumerik 802 yang ada di bengkel dengan bantuan simulator ya. Nah, itulah tadi gimana caranya menggunakan simulator mesin kita. Selanjutnya saya akan ajarkan bagaimana caranya membuat program ini tadi pemakanannya menjadi otomatis, bukan dengan berbaris-baris seperti ini. Ini kan akan jadi banyak begini. Ini kan akan jadi banyak sekali. Atau ini nanti saya buat video terpisah aja ya. Saya buat video terpisah. Oke.
video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat program ini menjadi otomatis. Pemakanan ini, penyayatan, pembuangan ini akan menjadi otomatis. Berikut juga dengan finishingnya. Kalau ini kan tadi kita kebetulan masih gampang ya konturnya, maksudnya pemakanannya baru sedikit. Bagaimana kalau misalnya ininya dalam, berarti kita harus membuat pembubutannya banyak dong. Nah, caranya ada yang namanya cycle 95. Nah, ini siklus LCC 95. Gambarnya seperti ini. Di siklus LCC 95 itu ada beberapa yang harus kita inputkan sebagai parameter, mulai dari R105 sampai R12, tapi nggak urut, nggak ada R0107 nya. Nah, R105 kok ada seperti ini sih Pak? Ya, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Ini adalah parameternya yang harus kita inputkan di siklus LCC 95. Nah, R105 itu adalah untuk tipe pemesinannya atau tipe prosesnya. Memiliki harga 1 sampai 12. 1 sampai 12 itu ini nih. Kita lihat. Untuk R105 dengan angka yang nanti kita inputkan, misalnya kita inputkan 1, misalkan di sini saya input 1, berarti itu adalah pembubutan longitudinal. L itu maksudnya longitudinal, P itu adalah facing kayak Sunda ya, berarti facing. Kemudian A itu untuk eksternal, berarti bubut luar. Kalau I itu untuk internal, dan itu hanya adalah proses roughing, sekali lagi, bukan rogging, roughing ya, cari kita di Google nih, roughing gitu ya, roughing. Nah, kita akan memilih untuk apa pengerjaan kita itu. Apakah kita mau hanya roughing, mau finishing saja, atau roughing saja tadi, atau finishing saja, atau complete. Complete itu berarti roughing dan finishing. Nah, kita coba pilih complete sekarang. Kita pilih complete, pembubutan luar eksternal. Nah, berarti kita pilih yang mana nih? Dan kita pembubutannya memanjang ya, tentunya. Bukan facing. Pembubutan memanjang, berarti kita pilih yang L. Yang L itu yang di complete berarti yang ini 9 dan 11. Tapi yang 11 itu untuk pembubutan internal, berarti kita pakainya yang eksternal. Kita bubut luar, bukan bubut dalam. Berarti kita pilih R-nya 9. Oke. R105-nya adalah nilainya nanti 9. Berikutnya 106 itu sisa untuk proses finishing. Begini, sisa untuk proses finishing itu maksudnya kita akan menyisahkan sebelum di finishing itu berapa. Misalkan kita tadi finishingnya ini kan di sini aja. Finishingnya kan ini adalah diameternya 21. Kalau misalnya kita sisahkan, ini kita isi sisanya adalah 0,4 atau 0,2, ya berarti dia nanti sebelum finishing ukurannya masih 21,2 gitu ya. Kemudian jarak pembagian penyayatan tanpa tanda R108 itu berarti adalah kedalaman potong, pembagian kedalaman potong. Kalau misalkan saya buat 0,5, berarti dia akan makan 0,5, maju lagi 0,5 dan seterusnya sampai nanti sebelum finishing. Kemudian R109 sudut masuk pahat untuk pengasaran
berharga 0 untuk proses phasing. Ya, berarti kita buat 0 aja. Berapa ya nanti? 109 saya buat 0. R110 sisa penyayatan untuk kontur pada proses pengasaran. Kontur itu apa, Pak? Kontur itu adalah yang seperti ini nih. Kontur itu yang melingkar, ini kontur. Ini harus diisi. Saya coba buat 0 nggak bisa, terlalu kecil katanya. Saya isi 1,5 saja, nggak apa-apa. Terus gerak makan untuk proses pengasaran. Ini adalah yang F-nya ya tadi, yang seperti di program sebelumnya itu adalah F-nya 60 atau 40. Untuk pengasaran bisa dibuat 60, kemudian untuk proses finishingnya 40. Di sini saya buat 0,4 kecepatan potongnya dan 0,5 ini untuk finishing. 0,4 itu untuk yang rovingnya, biarin aja dia masih kasar, dan 0,25 untuk finishingnya supaya lebih halus. Nah, programnya akan berubah. Program ini sampai sini, ini pada dasarnya ini adalah sama dengan program yang ini, program yang sebelumnya sama ya. Ini program ini sampai sini tadi, sampai Z nya 2. Nah, perhatikan, untuk pembuatan siklus yang paling penting itu adalah nama. Nah, kenapa kok ada 2 sih, Pak? Nah, ini jadi gini, pembuatan siklus itu prinsipnya gini. Ini adalah induknya, ini adalah anaknya. Induk itu berisi informasi awal primer, dan ini primer informasi sekundernya. Sekunder itu isinya adalah bentuk konturnya. Di sini berarti adalah bentuk atau dia adalah proses finishingnya. Finishing itu kan sama ya, maksudnya dilihat finishing saya ini adalah bentuk kontur, ya kan? Jadi saya bisa mengcopy si G01 ini sampai yang ini sebagai bentuk acuan konturnya. Ini acuannya, konturnya, gitu ya. Jadi si mesin itu akan membaca ini. Oh, bentuk yang akan kita buat itu ini toh. Bentuk yang akan saya kerjakan itu adalah bentuknya begini toh, gitu. Si mesin itu akan membaca itu. Oh, kalau begitu si mesin nanti akan bisa merencanakan bagaimana proses penyayatannya secara otomatis. Saya akan penyayat ini berapa kali sampai nanti program finishing. Nah, itu adalah siklus LCYC 95, seperti itu. Nah, kenapa kok Pak ada sinem ini sampai sini? Ini apa, Pak? Ini adalah sebagai bahan acuan untuk sebelumnya masuk ke sini. Nah, perhatikan, lihat, PRG03 ini adalah sebagai acuan untuk kita masuk ke sini. Set. Makanya nama ini usahakan sama saja. Nah, tapi yang membedakan adalah ini satuannya adalah .mpf, yang satu adalah .spf. Nah, MPF adalah untuk mother programnya, SPF adalah untuk sub programnya, gitu ya, ceritanya gitu. SPF berisi informasi tentang bentuk si konturnya. Kalau si PRG adalah untuk operasinya seperti apa. Operasi itu ya termasuk nanti si parameter, referensi, toolnya berapa, terus kemudian arah putarannya, kecepatan potong, coolant-nya harus hidup atau enggak, terus programnya mau absolute atau incremental, terus posisi awal. Nah, ini posisi awal. Kenapa di sini saya
tambahkan ini saya buat sama dengan ini. Jadi masuknya itu harus sama. Masuknya di di X21Z2. Saya buat sama. Z21 ini sama walaupun Z-nya 0. Kenapa saya buat 0? Ya kan karena saya harus membuat ini di sini, bukan di sebelah kanannya gitu loh. Tapi dia sudah siap pahatnya di posisi di sebelah sini, tinggal nanti dia masuk ke sini gitu loh. Paling enggak dia harus masuknya harus X-nya harus sama walaupun Z-nya selisih sedikit gitu ya, biar ada jarak bebas sedikit. Nah begitu, paham nggak? Kalau nggak paham nanti silahkan tanya ke Mas Rizky atau tanya ke saya langsung gitu ya. Ini berisi parameter yang tadi saya jelaskan di awal ini, RR ini. Nah R-nya R9 berarti ini kita akan melakukan pembubutan longitudinal memanjang dan pembubutan eksternal, proses komplit, proofing dan finishing dan seterusnya. Ini nanti pengisiannya bukan kita isi manual, tapi nanti ada seperti layar tersendiri yang nanti akan menampilkan parameter-parameter ini. Gimana caranya? Mari kita coba ya. Kita masuk ke simulator. Oke. Perhatikan ini ya. Nah, kita masuk yang baru saja. Ini kita close dulu. Yang tadi saya close. Nanti yang akan dikumpulkan itu adalah ini nih. Sebelum saya lupa, yang akan dikumpulkan adalah ini. Ini kita select all. Kita oke. Terus kita simpan. Terserah di mana. Misalnya ini kita buat folder, misalkan tadi PRG1 PRG1, terus kemudian simpan namanya PRG1, terus WP nya juga PRG1, PJ nya juga PRG1. Nah nanti yang kalian kumpulkan adalah ini. Harusnya ada satu lagi nih, harusnya ada, kok tadi nggak muncul, harusnya ada MPF nya. Nah ini harus kalian, kalau ini dia ada di program ini, di lokasi ini, nanti harus kalian masukkan file NC code-nya ini .mpf, dan kalau misalnya nanti ada siklus dia ada .spf, ini harus kalian copy, kalian masukkan ke folder ini, kalian paste di sini dan kalian rar, nanti dikirim, yang dikumpulkan adalah itu, satu folder itu. Posisinya di mana? Posisinya di sini. Di user itu ada di sini nih, di C user, nama komputernya, nama komputer, app data, lokal, virtual store, program file, Nanjing Swansoft, SSCNC, Sinomeric 802ET, SET, Siemens. Kalian copy ini, masukkan ke sini, ya. Ini masukkan, terus kemudian ini nanti di rar, kalian buat menjadi rar. Mana ini? Nah ini nanti akan kalian kumpulkan.
ini dan ini saja. Nanti saya sudah bisa membaca program kalian dari sini kok ya, ini aja. Oke, lanjut ke yang tadi. Kita buka lagi seperti tadi, Sinomeric 802 Mac Encryption. Oh, ini belum close, sorry. Oke, kita buat yang baru. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia tidak hilang dari yang sebelumnya itu, dia masih muncul. Nah, sekarang kita akan buat program yang baru ini tadi. Kita akan membuat program yang baru. Judulnya adalah PRG 03. PRG 03. Ya. Kita buat seperti tadi. Tombol menu, program, terus kemudian new, namanya adalah PRG 3. Oke. Nah, program sudah ada, saya sudah buat ya. Kalau kalian belum ada, silahkan dibuat PRG 03. Oke, kalau saya buka seperti ini, PRG 3 MPF. Saya buka, open. Oke, saya sudah membuat ini sampai sini. Ini saya hapus. Saya akan jelaskan ini nanti. Saya hapus bagian ini. Nah, sampai sini ya. Kalian sudah mengetikkan program sampai sini. Sampai sini. Terus setelah ini kan kalian akan menginputkan si ini, cname bla 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 ini. Ini bukan diinput manual, tapi kita menggunakan cycle CLCYC 95. Caranya begini. Di sini sudah ada siklusnya. LCC 83, 93, 95, 97. Yang akan kita pakai 95. Kita pilih LCC 95. Nah, CNAME, nah ini akan muncul tadi. Kita buat namanya adalah yang sama dengan program kita. Namanya adalah PRG 3 ya, PRG 3. Terus ini kita inputkan, kita ke bawah. Tadi berapa? Ini menggunakan 9. Terus nol 1 0, ini 0, ini 1, ini 0, R10 nya 1,5, 0,4, 0,2, 1,5, 0,4, 0,2, 1,5, 0,4, 0,25. Oke, sudah. Kalau sudah, silahkan tekan OK. Nah, dia muncul sendiri, bukan diketik manual ya. Dia akan muncul otomatis. Kemudian lanjutkan dengan program yang selanjutnya. Ini saya gabungkan kembali. Kalian melanjutkan ini, ketik ini ya. Nah, kalau sudah, ini kan baru perintah induknya, baru PRG 3 MPF yang ini tadi. Nah, tapi kan si mesin belum tahu, belum punya si belum punya si program sekundernya yang berisi tentang bagaimana bentuk si profilnya.
kita harus menginputkan ini, tapi dengan format SPF. Perhatikan, formatnya harus SPF. Nama sama, tapi programnya kita buat dengan ekstensi .spf. Caranya begini. Oke. Kita back, terus kita buat new program. Kita buat nama yang sesuai lagi dengan yang kita inputkan di sini. Namanya harus sama dengan ini, PRG3, supaya dia bisa memanggil si ini, PRG3 ini ya. Kita buat PRG3 dot. Nah, ini yang penting. Kalau nggak kita kasih, dia nggak akan muncul SPF. SPF. Kalau sudah, oke. Saya sudah ada ya. Nah, kalau belum, kalian nanti akan muncul layar seperti awal. Oke. Munculnya nanti akan seperti ini, SPF. Ini punya saya. Tadi punya kalian masih kosong nih ya. Punya kalian masih kosong, terus kemudian kalian ketikkan program ini. Kalian ketikkan programnya ini. Ya. Kalian ketik program ini ke sini. Bisa di copy paste nggak sini? Saya coba di copy paste, bisa nggak ya? Nggak bisa, berarti kalian emang harus mengetik manual. Oke. Kalau sudah kita lihat, kita pencet auto. Oh iya, belum dibuka ya kuncinya. Return to machine origin ke kanan, terus kemudian baru bisa kita auto. Kita bisa lihat programnya di sini. Muncul nggak? Belum muncul, karena kita bukanya tadi yang di program ini. Kita harus buka yang program induknya, PRG3 MPF. Tadi yang pertama tanpa kita ketik MPF, dia otomatis langsung tersimpannya MPF ya. Beda dengan SPF. SPF kalau kita tidak ketikkan .spf, dia tidak akan muncul SPF. Kita open. Nah, dia otomatis sudah membuka juga si PRG3 SPF-nya. Dia sudah muncul seperti ini. Nah, ini kan tempatnya masih ngaco ya. Kita harus setting nolnya seperti tadi. Kita masukkan benda kerja, stoknya tadi ukuran 28, panjangnya 100, oke. Terus kemudian mesinnya, toolnya saya buat D02, oke, sudah muncul. Sekarang ini belum muncul karena dia posisi masih T1, magasin 1. Saya harus putar. Nah, saya putar. Nggak mau. Ini M ini untuk tampilan seperti ini. Kalau nggak muncul, bisa dengan ini atau ini. Ya, MDI T2, punya saya T2. Nah, baru muncul partnya T2. Terus kemudian kita offset setting. Kenapa kok sudah ada di sini? Karena tadi masih tersimpan yang sebelumnya. Tapi ini akan berubah juga kalau misalnya kita panjangnya berubah, benda kerjanya. Misalnya benda kerjanya panjangnya berubah nih, nggak 100 tapi 110 deh misalnya. Nah, kan berubah. Kita harus setting 0 lagi. Kita buat 100, tapi tetap harus di setting 0 ya. Setting 0 dengan cara seperti tadi. Ini harus sudah 0. Caranya tadi dengan report, klik ini
sampai muncul tanda ini. Terus kemudian kita mode jog rapid, kita geser biar cepat. Terus kemudian seperti tadi, terlalu jauh, nabrak nggak? Oh, nabrak. Saya matikan rapidnya. Saya hidupkan spindle-nya, kecilkan jadi 20. Kalau sudah kecil, sudah dekat, kecilkan lagi jadi 6. Nah, sudah. Kalau sudah, kita matikan dulu. Kita setting parameter zero offset, pilih sumbu Z seperti tadi, determine. Toolnya saya buat tool 2 karena saya pakai tool 2. Oke. Lengthnya 0, aman. Kita calculate, panjangnya jadi sama. Oke. Nah, kalau sudah, kita hidupkan lagi. Kita hidupkan untuk facing. Kita lihat ininya. Saya pencet ini supaya saya bisa melihat ini nih, persenannya berapa ya. Facing sudah selesai facing. Terus kita pilih diameternya. Saya kecilkan sampai 4, menyentuh. Sudah. Terus kemudian parameter. Nah, ini kan tidak muncul nih di back ya dengan ini. Nah, baru dia muncul tool correctionnya. Tool correction, get com-nya nggak ada, kita geser get com. Nah, ini kita inputkan tadi, diameternya adalah 28. Calculate. Oke. Kita sudah punya angka ini. Sudah? Kalau sudah, kita tampilkan awal lagi seperti ini. Refpot bukan repot. Kita bebaskan dulu pahatnya. Kemudian kita pencet auto. Ini auto, sudah masuk auto. Single blocknya jangan lupa ya, matikan. Kalau ini kan sudah nggak ada memang. Kita cek cycle start, close the machine door, tutup. Oke, start. Ini siklus yang dibuat sendiri oleh si mesin sesuai referensi yang kita buat tadi. Roving, finishing. Ya, gampang ya kalau kita otomatis. Ya, jadi begitu. Tugasnya adalah membuat 2 program, merevisi yang kemarin sesuai dengan ini. Nanti akan saya atau ini aja, nanti ini akan saya kirim. Nanti kalian buat programnya. Nanti saya akan kirim yang posisi kosong. Ini akan posisi kosong, dan nanti akan saya kasih juga yang versi ini yang ada isinya sebagai pacuan. Kalian buat ini sesuai dengan yang ada NIM-nya kemarin ya. Terus kemudian yang program ini juga nanti akan saya buat kosong. Buat ini sesuai dengan juga yang ada NIM-nya. Oke. Sekian tutorial dari saya. Karena ini saya juga tadi minta maaf karena ketinggalan materi kita, kelas kita ketinggalan. Saya akan berusaha mengejar materinya di minggu-minggu ini sampai dengan trade.
trade itu nanti di pertemuan berikutnya saya akan buat video langsung. Nanti ada pembubutan melengkung, tirus, melengkung dalam, melengkung luar, tirus, dan trade dalam satu benda kerja. Berarti nanti akan ada beberapa pengerjaan langsung dan beberapa tool. Alur mungkin juga akan ada alurnya juga. Oke, untuk mengejar materi akan saya padatkan di satu benda kerja nanti. Setelah itu nanti kita UTS dan kita masuk ke milling. Oke, gitu. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.